Halo Mang Cek Bicek, di mana baik kamu berado? Cak, mano kabarnya? Balik lagi dengan aku Tigor. Setelah kemarin kita membahas seorang kutu buku balas dendam dengan menggunakan otaknya, kali ini kita akan merangkum sebuah film berjudul Blue Ruin yang dirilis pada tahun 2013 ini. Bercerita tentang seorang pecundang yang gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, tapi dia berhasil membalaskan dendam yang sudah dia pendam selama 20 tahun dengan hanya bermodalkan nekat. Sebelum masuk alur ceritanya, tonjok dulu tombol subscribe-nya dan like-nya, biar aku juga semangat buat videonya. Cuko dah becuko, pempek tengah dua, payu diaturi alur ceritanya. Adegan pembuka menampilkan seorang pria bernama Dwi yang tengah asyik berendam di sebuah kamar mandi asing. Tapi ketenangan mendadak sirna ketika deru mesin mobil dan sayup-sayup percakapan pemilik rumah terdengar dari luar. Karena panik, dia melompat kabur melalui jendela tanpa sempat mengenakan celananya. Kenyataannya Dwi hidup luntang-lantung tanpa harta benda. Tragedi kematian kedua orang tuanya 2 dekade silam telah merenggut segalanya, memaksanya tidur di dalam mobil rongsokan dan mengais sisa makanan dari tempat sampah. Meski hidup dalam keterpurukan, dia masih menjaga kebiasaannya membaca buku di malam hari. Suatu pagi rutinitasnya diganggu oleh kedatangan seorang polwan yang langsung menggelandangnya ke markas kepolisian. Dwi awalnya mengira dia ditangkap karena kasus penyusupan rumah, namun dugaannya keliru. Polisi tersebut justru membawa kabar mengejutkan. Pria yang diduga membunuh kedua orang tuanya Dwi akan dibebaskan dari penjara setelah 20 tahun menjalani hukumannya. Si polwan menyarankan agar Dwi menyingkir sejauh mungkin demi keselamatannya sendiri. Di hadapan si polwan, Dwi memasang wajah datar dan mengangguk patuh. Namun di dalam hatinya, ini adalah momen yang paling dia nantikan. Didorong oleh rasa dendam yang membara, Dwi pergi menuju Virginia, kampung halamannya sekaligus tempat tinggal sang pembunuh yang bernama David. Niat utamanya adalah membeli senjata api di sebuah toko lokal. Namun dia baru sadar bahwa statusnya sebagai gelandangan membuatnya tidak memiliki uang sepeser pun untuk membeli senjata. Keinginannya untuk membeli senjata membuatnya nekat saat menyusuri area parkir sebuah bar. Matanya menangkap sepucuk pistol yang tergeletak di dalam sebuah mobil. Dia segera memecahkan kaca jendela dan menggasak senjata tersebut. Beruntung alarm yang menyala tidak memancing pemiliknya keluar dari rumahnya. Tapi sialnya pelatuk pistol itu terkunci, dan dalam usahanya mengakali sistem keamanan tersebut, bagian magazinnya malah patah. Karena waktu eksekusi semakin sempit, Dwi tak punya pilihan lain selain membuang rencana menggunakan senjata api dan beralih menggunakan sebilah pisau. Hari pembebasan David pun akhirnya tiba. Dari kejauhan, Dwi memantau David yang dijemput oleh keluarga besarnya menggunakan sebuah mobil limosin mewah. Berbekal mobil rongsokannya, Dwi menguntit mereka hingga rombongan tersebut berhenti di sebuah karaoke untuk menggelar pesta perayaan. Dengan penuh kehati-hatian, Dwi menyusup melalui pintu belakang. Jantungnya berdebar kencang memompa adrenalin, mengingat ini adalah kali pertamanya dia mencabut nyawa seseorang. Namun penantian 20 tahun membuatnya menolak untuk mundur. Saat Dwi lagi menenangkan diri, 2 orang pria masuk ke kamar mandi.
Dwi spontan bersembunyi di dalam salah satu bilik kloset dan menyadari bahwa kedua orang itu adalah David dan saudaranya. Begitu saudaranya David keluar meninggalkan ruangan itu, Dwi tahu momen balas dendamnya telah tiba. Dwi tanpa basa-basi, dia menghantam David dengan pisau di tangannya. Akan tetapi perbedaan postur tubuh membuat Dwi kewalahan. Bahkan dia nyaris terbunuh dalam pergelutan sengit tersebut. Namun pada detik-detik terakhir, Dwi berhasil mendaratkan tusukan di pelipisnya David. Dia mengirim pembunuh orang tuanya itu pergi ke alam baka. Sebelum melarikan diri, Dwi sempat merusak ban limosin keluarganya David yang justru melukai tangannya sendiri. Kesialan pun bertambah saat mobil rongsokannya mogok sehingga memaksanya untuk membajak limosin yang bannya sudah dia bocorkan. Di tengah kepanikan pelariannya, terdengar suara gedoran dari kursi belakang. Rupanya anggota termuda keluarga David yang bernama William tertinggal di dalam mobil itu. Bocah itu terkejut melihat pakaian Dwi yang bersimbah darah. Berbekal cerita dari keluarganya, William langsung mengenali identitas Dwi dan bertanya apakah dia baru saja membunuh David. Namun ucapan William selanjutnya membalikan keadaan. Anak itu mengungkapkan bahwa David bukanlah pembunuh asli orang tuanya Dwi. Sayangnya karena situasi yang kacau, Dwi terlanjur meninggalkan mobil itu dan kabur ke dalam hutan sebelum William sempat menyebutkan siapa pelaku sebenarnya. Setelah menyusuri hutan, Dwi menyusup ke sebuah rumah kosong untuk membersihkan diri. Dia mencukur habis rambut dan jenggotnya, lalu mencuri pakaian bersih. Sebuah rutinitas bertahan hidup yang fasih dia lakukan. Dan saat menyalakan televisi, dia merasa ganjil karena tidak ada satupun saluran berita yang menyiarkan kematian David. Khawatir akan ancaman serangan balik yang senyap, Dwi bergegas menemui adik perempuannya bernama Siti yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Pertemuan mendadak itu membuat Siti membatalkan niatnya untuk berangkat bekerja dan beralih mengajak kakaknya mampir ke kedai kopi. Di sana Dwi menjelaskan bahwa dia sudah menghabisi nyawa pembunuh orang tua mereka. Perasaan Siti campur aduk, namun teror sesungguhnya baru saja mereka sadari karena mobil rongsokan yang dia tinggalkan di lokasi pembunuhan terdaftar atas nama dan alamat rumahnya Siti. Sadar bahwa nyawa keponakannya dalam bahaya, Dwi segera menyuruh Siti membawa anak-anaknya pergi bersembunyi, sementara dia akan tinggal untuk menghadapi gempuran keluarganya David. Berbekal sebuah cangkul dari gudang, Dwi bersiaga di rumah Siti dan menjelang malam sebuah mobil menepi di depan rumah yang ternyata itu adalah mobil rongsokannya yang kini dikendarai oleh keluarganya David. Merasa kalah jumlah, Dwi mencoba melarikan diri menggunakan kunci cadangan, namun dia keburu dipergoki oleh mereka. Dalam kepanikan, Dwi menabrak salah satu anggota keluarganya David hingga pingsan, lalu menyeret tubuhnya masuk ke dalam bagasi mobil. Sayangnya saat melarikan diri, kaki Dwi sempat tertembak anak panah oleh anggota keluarganya yang lain. Keesokan paginya setelah tidur di perkebunan dengan sisa uang miliknya, Dwi berusaha membeli peralatan medis untuk mencabut anak panah tersebut secara mandiri. Namun karena rasa sakit yang tidak tertahankan, sambil terengah-engah dia masuk ke rumah sakit dan pingsan tepat di lobinya. Keesokannya Dwi terbangun dan terkejut dengan luka yang sudah dijahit. Karena Dwi tidak memiliki uang sepeser pun, dia kabur secara sembunyi-sembunyi.
Sesampainya di mobil, Dwi mendapati Teddy masih hidup dan meronta di dalam bagasi mobil. Dwi mengabaikannya dan pergi menemui teman lamanya bernama Ben yang merupakan mantan anggota tentara, di mana Dwi dengan sengaja meminjam salah satu koleksi senjata miliknya karena kasihan. Ben meminjamkan senjata laras panjang terbaiknya dan meski ditawarkan latihan menembak, Dwi yang terburu-buru langsung menolaknya. I do trust you, bro. You ever killed anyone? I could train you. Secara perlahan, Dwi mendekati bagasi mobilnya lalu membuka bagasi tersebut. Dwi menginterogasi Teddy dengan senapan barunya. Disinilah plot twist pun terjadi. Karena pembunuh orang tuanya Dwi yang sebenarnya adalah ayahnya David, karena sang ayah menderita kanker stadium akhir. David rela mengorbankan diri dan pasang badan untuk menggantikan ayahnya masuk ke penjara karena motif pembunuhannya pun sangat ironis. Faktanya, semua berawal dari kecemburuan karena ibunya Dwi berselingkuh dengan ayahnya David. Kematian ibu Dwi ternyata murni ketidaksengajaan di tengah insiden tersebut. Fuck with a man's wife. Our father, Big Wave, shot your dad. Mendengar fakta itu, Dwi meminta Teddy menelpon keluarganya untuk memastikan kebenarannya dan merundingkan perdamaian. Namun itu hanyalah jebakan. Teddy memutarbalikkan keadaan dan berhasil merebut senapannya. Tepat saat Teddy hendak menarik pelatuknya, sebuah peluru menembus kepalanya. Want to see your guts steam? How about first we open up that belly? Alhamdulillahnya itu Ben, ternyata dia mengintai mereka sejak awal karena dia ragu dengan kemampuan Dwi menggunakan senjata, dan setelah membawa Teddy masuk ke dalam bagasinya, Ben akhirnya mengajari Dwi cara menembak yang benar hingga Dwi bisa. You seem comfortable with it. Berbekal kemampuan barunya, Dwi mendatangi kediaman terpencil keluarganya David di tengah hutan, di mana ternyata rumah itu dalam keadaan kosong. Dwi melucuti semua senjata yang ada di sana, membuangnya ke dasar danau, lalu menguburkan mayat Teddy di samping makam ayahnya. Melalui mesin penjawab telepon otomatis, Dwi meninggalkan pesan peringatan. Dwi mengatakan bahwa Teddy sudah mati, jangan libatkan Siti, dan mereka harus memilih antara berdamai atau berperang bersamanya. Lalu dia menyusun barikade perabotan, mengubah rumah itu menjadi benteng pertahanan. Keesokan harinya, di sore hari, 3 anggota keluarganya Teddy yang tersisa tiba di rumah itu. Mereka langsung mendengar pesan yang Dwi kirimkan sebelumnya. Dari balik persembunyiannya, Dwi mendengar mereka menolak mentah-mentah tawaran damai tersebut. Karena tersulut emosi, Dwi memberondong mereka dengan tembakan hingga menewaskan 1 orang pria seketika dan menyisakan 2 orang wanita. We're gonna fucking kill you! I've been here a while. I'm sorry to bother you at home. Di tengah ketegangan, William tiba-tiba muncul dari belakang dengan senapan dan langsung menembak Dwi tepat di perutnya. Keluarga David mendesak bocah itu untuk menghabisi Dwi. Namun William gemetaran dan Dwi yang menyadari bahwa William secara biologis adalah adik tirinya atau hasil perselingkuhan ibunya, dia memukul jatuh senapan bocah itu dan menyuruhnya lari membawa mobilnya yang diparkirkan di dalam hutan. He's my father's son. My car's down the road a ways in the woods. Pada momen ini hanya tersisa Dwi dan kedua wanita itu. Dwi sempat mengutarakan penyesalan mendalam atas dosa perselingkuhan orang tua mereka yang memicu lingkaran setan saling bunuh ini. Alih-alih mereda, salah satu wanita itu meraih senjata yang disembunyikan di bawah kursi. Baku tembak mematikan pun tak terelakkan. Film ditutup dengan suasana malam yang kelam dan kilatan petir. William berjalan dengan tatapan kosong menjauhi rumah yang kini telah menjelma menjadi kuburan massal bagi keluarganya, menuju mobil Dwi untuk memulai hidup barunya. Dan film pun selesai.
Pada akhirnya film ini ngajarin kita satu hal penting. Menyimpan dendam itu ibarat kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Kematian demi kematian cuma nyisain penyesalan dan ruang kosong di hati. Gila sih ini film. Tapi entah perasaan aku aja atau gimana ya, si Dwi ini mirip banget sama karakternya Atami Korpi. Gak banyak omong, action terus walaupun si Dwi ini gak se-OP Atami Korpi. Ya udah segitu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku Tigor pamit undur diri. Assalamualaikum. Subscribe.